Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya. Podcast bareng kita malam hari ini adalah edisi spesial. Khususnya spesial bagi mereka yang selama ini menjadi salah satu dari pemerhati, penikmat, dan hal-hal yang berhubungan dengan anak muda yang memiliki sebuah mimpi dengan mengedepankan satu semangat. Di mana kali ini saya pemirsa, ini mungkin pemirsa sudah hafal nih di mana saya berada. Ya, ini adalah di markas Laskar Agung Macan Ali Cirebon. Nah, saat ini saya berada bersama anak-anak muda kreatif yang menjadi bagian dari Laskar Agung Macan Ali yang menamakan dirinya Amora. Amora. Oke, pemirsa, kita coba nih langsung nih. Personilnya Amora ini silakan satu persatu menyapa pemirsa. Halo pemirsa, saya Indra Firzi dari Amora Band, saya main gitar. Ya, saya Arif dari Amora Band, Arif Madun dari Amora Band, saya vokal. Saya Ucil di drum di Amora Band. Saya Kope dari Amora Band, saya main bass. Bass, drum, vokal, Gitar. Saya kabel. Oke, ini ada yang menarik nih. Tentunya sebuah kabar baik bagi kota Cirebon ketika Amora ini hadir. Ya, saya berharap Amora ini ya bisa menjadi bagian ngimbangi juga kegiatannya Laskar Agung Macan Ali. Oh Gimana iya, saya tampil. Ya betul. Nah, saya pengen seperti ini. Baik. Tentu pemirsa ini pengen tahu sejarahnya Amora ini gimana sih ceritanya? Amora itu terbentuk tahun 2013. Oke. Dan memang dari tahun 2013 itu Mamo Prabu sudah ada di Amora. Oh, Dari awal sebetulnya. vokalis Amora. Si Jadi awal yang meresmikan kan waktu itu Amora single pertama itu alhamdulillah ada punya beberapa fans dan mereka membuat satu komunitas fans waktu itu, dan yang meresmikan itu memang langsung dari Laskar Agung Macan Ali lewat panglima tertingginya Mamo Prabu. Itu di single awal itu tahun 2013 yang pas main di Mundo itu, konser di Mundo ya, Be? Iya, Yang waktu ya. Yang kita pelan potong itu. Iya. Iya. Nah, cuman memang karena kesibukan dan lain hal kan Macan Ali padat banget jadwalnya. Iya. Akhirnya Amora concern di single itu. Cuman memang mengetahui sampai single terbaru sekarang pun masih tetap kita Pajari Mamo gitu. Oke. Berarti ada sebuah ikatan yang begitu dalam ya Iya. dengan Mamo khususnya bersama Laskar Agungnya ini. Iya. Nah, ketika berdiri tahun 2013, 13. apa memang personilnya? Yang tersisa memang tinggal saya sama main bass aja. Sama Jadi, Kobe. Iya, sama Kobe. Jadi 2014 tuh rilis single pertama. Jadi memang Macan Ali itu khususnya Mamo Prabu adalah salah satu orang yang memang membuat Amora tetap bertahan. Amora itu 2017 atau 2018 kalau nggak salah itu memang ngalamin satu fase, kita bukan jenuh sebetulnya tapi penentuan, karena waktu itu Amora memang udah ngalamin perjuangan yang menurut kita sudah maksimal gitu, tapi masih belum juga, masih nanggung lah gitu, belum sampai happening gitu kan. Nah akhirnya kita sempat start dan mungkin agak sedikit frustasi sebetulnya. Akhirnya udah nggak usah jalan lah dulu lah. Akhirnya vokalis keluar juga kan, vokalis yang awal itu keluar. Nah satu-satunya orang yang yakin Amora itu bisa berjalan, saya kadang-kadang kalau mau cerita ini saya mau nangis gitu. Iya. Karena satu-satunya orang yang bikin akhirnya saya terusin Amora itu Mamo.
Bayangin, seorang Mamo tanpa ada sponsor, tanpa ada apapun, dia buat Amora konser. Yang kalau secara logika, siapa yang tahu Amora? Iya. Saya itu realistis gitu, maksudnya kami realistis. Siapa sih Amora? Iya. Dibikin konser sebesar ini di Stadion Sakaula Buana, ini siapa yang nggak tahu? Itu saya berpikir realistis, siapa sih Amora? Sempat saya nggak percaya diri, tapi mau bilang kamu konser, pokoknya saya bikinin kamu konser. Dan itu luar biasa buat saya, berarti kan perhatian Mamo sama maksudnya Amora tuh begitu besar, masa saya ngecewain gitu. Akhirnya dari situlah saya ayo kita terusin lagi Amoranya, ayo kita terusin lagi, sampai akhirnya saya memutuskan sama Kobe memutuskan udahlah kita cari personilnya memang di sini aja, karena awalnya Amora stay-nya di Bandung. Oh, Di Bandung semua sebetulnya awalnya. awalnya. Iya. Awalnya ya. Iya, iya. Kobe saya itu di Bandung, dan akhirnya memang pas pandemi itu ya ketika Amora stuck itu dan kita ini deh rehat deh, gua mau cabut nih, pulang dulu. Kobe pulang ke Kuningan, tinggal saya doang tuh di Bandung. Akhirnya ketika mau bikinin konser apa Amora, ayo saya bilang kita terusin aja lagi lah, kita jalanin lagi. Nah itulah akhirnya kita sampai keluar single yang sekarang ini Om. Oke, jangan diceritakan dulu. Saya ingin tahu nama Amora ini terinspirasi dari apa? Betul. Silakan Mas Kobe. Saking dulu kan aku ke Bandung itu tahun 2009. Masih dulu ini gini, pas aku ke Bandung itu aku dibawa teman kayak sama Aindra. Ya. Aku dikenali sama Aindra dan di waktu itu 2009 itu aku masih sama band aku, kan aku orang Kuningan, dan aku satu band dari Kuningan berangkatlah ke Bandung. Iya. Dengan visi yang sama dan misi yang berbeda mungkin ya, misinya kan kita nggak tahu misi Ya. orang kan. Dengan visi yang sama kita berangkat semua, satu band ini kita berangkat semua ke Bandung. Nah, dan bisa dibilang ini si teman band semua waktu itu 2009 itu dia mungkin menyerah dengan keadaan. Karena kalau band itu Iya. itu band itu. Nah, si teman band itu mungkin menyerah dengan keadaan, dan aku merasa kalau aku udah ngeband apalagi yang terjadi. Terus jiwa emang pure di musik gitu kan jiwa kan. Nah, terus aku mepet lah. Endra, gimana kalau kita gabung? Gimana kalau kita bikin band gitu kan? Nah, dengan berbagai nama band dulu tuh yang pernah dijalanin dari tahun 2010 kalau nggak salah ya. 2010 ya, 2010. Entah waktu itu namanya ada Orkes Melaju, Berjalan lah, gitu kan. Terus punya nama ada ini unik nih. Ada nama band tapi satu nama tapi dua makna. Beruang band. Dia mau dibilang ke hewan bisa beruang gitu kan. Dia mau bisa beruang bisa juga tuh. Nah, bikinlah nama itu. Nah, cuman karena konsep awalnya kita Orkes Melaju dulu karena awalnya gitu kan ya. Oh, berarti kita bikin lagu atau kita bikin musik itu yang happy. Ya, menyesuaikan dengan nama. Nama gitu kan. Nah, terus kita bikin lagi nama Beruang masih di jalur yang happy lah gitu kan ya. Nah, dan suatu waktu 2012 kalau nggak salah itu, aku bilang, Endra, gimana kalau kita coba bikin nama band yang serius? Iya. Gitu kan, maksudnya kita bikin musiknya juga maksudnya gini, bukan yang kemarin nggak serius, maksudnya gini, kita bikin musik yang bukan yang kemarin ini kan lebih ke parodi gitu ya. Iya. Yang komedi gitu. Komedi lah gitu kan. Gimana kalau kita bikin band yang serius dan lagunya pun yang pada umumnya gitu kan ya, serius gitu kan. Nah, kata Aindra, oke Be, coba Be, gitu kan. Coba Be, dia nanya dulu, coba Be, gimana Be, maksudnya untuk nama bandnya gimana, terus pengen gimana nih kita konsepnya gitu kan. Saya balik lagi ke Aindra, kita kayaknya gitu. Yang pertama bikin nama band dulu, nama bandnya dulu. Kalau kita mungkin untuk namanya, kalau misalkan nama bandnya udah serius mungkin.
si musik juga bakal ikutan. Ya, emang ikutin Dan, nama. dan si lagu juga bakal ikutan. Itu mungkin gitu ya. Iya. Nah, terus aku emang yang tersisa Amora cuma berdua. Ya, Dan bukan apa sih kebetulan yang ngediriin atau membangun itu Amora sama Aindra gitu kan. ya. Nah aku bilang gitu, terus emang yang ngasih nama ini emang beliau gitu kan. No Amora. Aindra juga gitu kan. Nah satu waktu itu 2013 mungkin di awal tahun mungkin gitu, di awal tahun Aindra bilang, "Be kalau namanya ini gimana?" Langsung ke Amora. Oh bukan dikocok dulu. Enggak cocok masuk. "Be kalau Amora gimana namanya?" Iya. Saya maksudnya Amora, saya bilang Amora tuh apa gitu kan? Artinya apa nih Amora tuh gitu kan? Nah, artinya ini be kata Aida tuh, artinya dipaparin lah. Oke. Kalau gitu berarti kita juga bakal mengusung musik yang sesuai dengan nama. Ya, itu apa? Maksudnya, oke. Yang disebut apa Amora itu kata Aida waktu zaman itu, ya. Amora ini sebenarnya amor. Iya. Sebetulnya amor. Asmara atau cinta. Betul. Ya, itulah. Sebetulnya amor. Cuma karena mungkin ada kosakata. Iya, dari bahasa Yunani itu bisa jadi Amora ya. Nah, itulah. Dijadilah Amora, diambil lah. Itu sebelum Anaknya Krisdayanti. Ketika Amora jadi 2013, oke kita fix namanya Amora. Bikin album, rilis, baru keluar. Aku ngetik di YouTube, ternyata Krisdayanti anaknya Amora. Makanya kan, oh itu Amora Lemos, berarti kita Amora Kade. Jadi keduanya mungkin famous dia lah karena anak artis kan. Jadi kita disangka ngikutin. Padahal memang sebelumnya Ya. lihat dari Yunani kan, saya bilang ini dari kata Yunani ini, bukan Yutati, maksud dari Yunani. Dari kata Yunani, dari bahasa Yunani, oh Amor tuh ini. Makanya akhirnya fansnya namanya apa, Be? Kalau saya sih kayaknya Panah Amora karena itu bisa jadi filosofinya Cupid kan, nah, makanya dikasih nama Panah Amora lah fansnya gitu. Oke. Nih, pemirsa kan udah tahu nih kenapa namanya Amora. Tapi itu tuh ada beberapa nama terus dikocok keluarnya Amora. Langsung. Oke. Ada sebuah semangat untuk menghidupkan Amora. Jadi ketika dalam perjalanannya ya, dari pendiri awal ini, nah, ketemu nih vokalis baru. Iya. Ya. Sorry dengan Madun. Undangan si Madun. Kayak pemain sinetron ya. Iya. Tapi kita nggak membahas sinetronnya. Ini boleh cerita dong, gimana ketika bertemu pertama kali dengan Amora? Atau melalui misalnya audisi dulu gitu? Atau gimana? Gimana sih awalnya saya juga sebenarnya tahu-tahu rekomendasi dari dia aja. Oh, dari Kobe. Nah, waktu itu yang dari versi saya dulu nih ya kan, maksudnya karena pada saat itu vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan memang saya berpikir juga saya harus dapat vokalis yang memang satu tempat nih kayak di daerah Kuningan, maksudnya di Cirebon gitu, karena biar nggak susah gitu. Ngumpul di Macan Ali juga enak. Kalau misalnya vokalisnya dari Jogja repot juga. Iya gitu om, apalagi dari Papua tuh, dari misalkan dari mana gitu, Australia susah. Apalagi dari India ya. Akhirnya Kobe nelfon, Iya. lagi di mobil tuh kan. Ya. Kita cobain ini aja, Madun aja, saya ada. Memang Madun sama Kobe tuh udah sering project dia. Cuman berarti sudah sering perform. bukan berarti selingkuh lah sebenarnya. Iya. Mereka itu takutnya kan kalau misalnya kita bicaranya kalau udah selingkuh, wah berarti udah mengkhianati ini nih, gini bahaya nih kayak gitu. Ternyata dia berdua udah sering ada project. Makanya Kobe menawarkan ke saya, udah ini buat vokalis Amora dan silakan diteruskan Mas Manu. Kalian itu bisa berdua tuh. Oke kan ada seperti orang kampanye mungkin ya, ini gue punya band bagus loh, pasti kan. Iya. Gimana ketika Bang Kobe ini ngajak. Jadi awalnya saya dulu itu tahu pas waktu pandemi itu saya sama Kobe ketemu di Kuningan ya, kita ada sekitar sana. Terus kebetulan saya terlibat beberapa proyek, saya bicara sama Kobe juga, dan akhirnya mungkin dari situ Kobe ada
sesuatu sama saya mungkin gitu ya, Klik ya. karena merasa kita bermusiknya udah ngeklik gitu kan. Terus pada saat kekosongan vokalis Amora, Bobe menawarkan saya. Memang pergantian vokalis itu juga salah satu saran dari Mamo. Oh, Jadi waktu itu ada konser sama Macan Ali, vokalis itu mah kurang prima lah, maksudnya gitu. Nah terus Mamo bilang kayaknya lemah nih di vokalis kalau misalkan konser-konser yang durasi panjang. padahal masih itu kenapa nggak ada ngomong? Udah kan Mamo itu kalau konser selalu ada. Oh, Iya, oke Mamo itu spesial, ada space-nya sendiri di atas panggung tuh, makanya Amora nggak pernah punya gitar dua. Ada gitar dua pasti Mamo. mudah-mudahan mampunya melihat ya. Iya, udah ini pasti lihat udah Mamo, pasti melihat. Gitu. Oke, karena sering dan memang sudah ketemu ya, jadi kan sudah nggak asing ya mungkin. Mungkin Mas Tobi juga mengenalkan alirannya apa. Ya karena pasti dia kenalin band alirannya dari awal, dia kasih tahu saya punya band Amora gitu. Dan apa awalnya itu kan memang Amora ini kan genrenya itu kan pop Melayu ya awalnya gitu. Ya terus kebetulan Amora sendiri mau merubah konsep genre lagunya. Jadi karena saya sendiri kan karakter vokal saya slow rock, hard rock gitu kan. Jadi agak jauh memang sama pop Melayu gitu. Nah berhubung ini mau merubah genre, terus dapat saya gitu, vokalis saya, ya akhirnya kita jalan dengan konsep yang baru dan warna musik baru gitu, musiknya baru. Iya. Gitu. Dan ini mungkin jadi semangat ya, jadi semangat tersendiri bagi Oh iya, kalau buat saya pribadi jadi pasti gini, ketika Mamo itu maksudnya sayang banget sama saya sih. Jadi sering ngasih tahu gitu. Dan ketika saya dapat Madun itu, saya ngerasa juga gitu. Jadi akhirnya ketemu sesuatu yang menurut saya lebih fresh gitu kan. Iya. Vokal Madun juga ya mau bilang nggak sekedar ngomong berarti kan, karena akhirnya saya ngerasain oh ya betul juga nih band jadinya lebih fresh gitu. Akhirnya oke lah berarti sekarang sama Madun aja gitu loh cerita, maksudnya untuk sampai ke kita punya kepercayaan diri dengan vokalis yang baru itu, dan saya yakin mungkin saya feeling saya gitu bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya justru. Ya. Nah, saya belum menyebut drummernya. Iya. Drummer emang jarang ngomong, dia sekali ngomong mau. Oke. Kamu sih apa yang waktu itu kamu sih sendiri direkrut atau gimana? Ucil itu dari Amora awal memang dia selalu ada. Jadi setiap Amora manggung tuh dia selalu datang. Waktu yang peresmian para Amora dimulai sama Amora tuh ada dia tuh. Oh ada. Ada. Jadi Maksudnya adanya di jadi dia sering ikut Amora. Oh. Dia tuh memang udah pengen ada di Amora tuh dari dulu sebenarnya. Cuman waktu itu kan kita kan beda umur jauh tuh ya. Masa Ucil ngebayanya jauh banget di bawah kan. Nah, saya dulu nggak yakin dia bakal beneran serius di industri gitu. Karena kan maksudnya industri itu kan industri musik lah ya, kayak Amora gitu. Liku-liku perjalanannya kan gila banget. Berdarah-darah lah, kadang nggak punya duit, kadang apa gitu. Nah, untuk kelas kayak Ucil saya waktu itu nggak yakin dia bakal mau ngejalanin begitu gitu, dan mungkin secara teknis juga dia kayaknya belum nyampe nih untuk sampai ke kita nih, bukan dia nggak jago tapi maksudnya dia kan baru ngeband waktu itu kan, makanya cuman dia selalu ada. Dan saya itu kalau misalkan nawarin drummer itu pasti nanya ke dia, karena kan drummer kan main bass nggak kalau piano main bass namanya. Cocok nggak? Kalau misalkan nggak cocok cari yang lain pasti gitu. Nah memang dari dulu kan orang main drumnya additional. Nah, dan Ucil tuh memang masih additional, cuman memang udah lama dia udah setahun, dan mungkin bisa jadi member karena kan waktu itu Amora sekarang ini yang berjalan tuh bertiga, Ucil belum masuk tuh, masih additional gitu. Nah, kedepannya Ucil bisa masuk jadi member. Iya. Coba Cil, kamu ngomong Cil. Coba bisa Amora. Ini Cil, mungkin kan kalau dari ceritanya Nila ini sering gitu kan, sering mengikuti pentas-pentasnya Amor. Terus sekarang ditarik nih ceritanya apa yang menjadi yang perlu diungkapkan. Itu senang sih. Sebenarnya suatu penghargaan banget gitu ya. Bisa istilahnya bisa satu band sama band yang tadinya saya
kalau misalkan Amora main saya nonton ya apa. Dan lagu-lagunya pun saya hafal gitu. Ya nyangka juga sebenarnya. Jadi Anda tadinya fans Amora gitu. Yo iya. Oh, iya. Dia paling apal daripada drummer aslinya. Iya. Jadi drummer edisional Amora yang sebelumnya tuh masih ngapalin lagu, dia udah hafal lagu apa gitu. Oke, dari cerita ini akhirnya saya tahu kenapa di markas Laskar Agung Macan Ali itu ada peralatan band. Sekarang saya tahu. Itu benar. Jadi nggak perlu saya tanyakan lagi. Oke, dari perjalanannya nih, tentunya Amora ini kan adalah sebuah wajah, ya, sebuah wajah yang mewakili Cirebon, Kuningan dan sekitar. Iya. Terakhir dari tanah ini melalui dorongan Macan Ali ini kita berharap bisa mewarnai belanja musik tanah air ya. Nah, apa nih yang dalam waktu dekat ini yang menjadi agenda rutin dari Amora? Untuk yang terdekat ini sih sebenarnya memang ada project yang memang mau dijalani, termasuk yang single ini kan memang lagi berjalan. Kita juga mau mulai mempromosikan lagu yang baru ini, tapi memang Mamo sudah mau bikin konser buat Amora. Nah, karena mungkin sekarang ini terbentur sama pandemi pemilu ya, makanya kita jangan jalan dulu katanya. Mau selesai dulu masa tenang. Nah itu proyek terdekat kayaknya itu. Ya. Jadi promo rilis album Amora. Iya. Kalau boleh tahu apa nih? Judulnya? Judulnya Jaga Jodoh Orang. Singlenya. Jaga jodoh orang. Jangan jaga. Sebenarnya masih ada bau-bau flashback dari ini ya. Ya kayaknya tuh nggak serius banget. Tapi memang sudah mengarah kepada sayur. Ya. Nih, ini yang mudah-mudahan saja nanti masyarakat bisa menerima ya. Amin. Semoga amin. Ya. Tapi saya yakin orang Cirebon, Kuningan, Indramayu dan wilayah 3 ini pasti akan familiar. Amin. Apalagi kan nanti genrenya ini kan berangkat dari semangat untuk menghadirkan sesuatu yang lebih fresh melalui yang dipilihnya. Jaga Jodoh orang. Jaga jodoh orang. Kita akan bukan mendengarkan ya, kita langsung saja pemirsa, karena rencananya Amora ini mau persiapan roadshow promo dengan lagunya. Tapi kita juga nanti sebelum menyaksikan roadshow promonya, kita lihat latihannya dulu nih, seperti apa. Tentu saja latihannya juga nggak jauh-jauh dari kota Cirebon, di markas Laskar Agung Macan Ali. Kita ikuti ya. Yuk. Oke. Ya kita dari Amora di latihan. Mencoba untuk buat latihan buat sekolah. Andai bisa memutar waktu, ku tak ingin bertemu denganmu. Kau hianati aku, berpaling lebih memilih dia. Terasa menyakitkan. Mengapa harus ada pertemuan bila akhirnya harus berpisah?
harus merelakan kau dengan dirinya? Mengapa ku harus mencintaimu bila akhirnya kenyataannya yang ku jaga jodohnya orang? Hari-hari telah ku lalui tanpa kamu lagi di hatiku. Kau hianati aku, berpaling lebih memilih dia. Terasa menyakitkan. Perpisahan ini terasa menyakitkan, namun aku harus merelakan kau dengan dirinya. Mengapa aku harus mencintaimu bila akhirnya kenyataannya yang ku jaga jodohnya orang? Perpisahan ini terasa menyakitkan, namun aku harus merelakan kau dengan dirinya. Mengapa aku harus mencintaimu bila akhirnya kenyataannya yang ku jaga? Perpisahan ini terasa menyakitkan, namun aku harus merelakan kau dengan dirinya. Apa aku harus mencintaimu bila akhirnya kenyataannya yang ku jaga jodohnya orang? Yang ku jaga, Oke, mantap. Kita nanti ikuti lagi latihan dari Amora ini, lagu apa saja. Selain lagu-lagu Amora, ada juga lagu-lagu lain yang dibawakan. Dan ini biasa dilakukan maka Laskar Agung Majapahit. Kita ikuti berikutnya. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali diriku kita jalan. Bisnisku menjaga, jaga apa saja yang penting aku senang. Laku menang, bertelan orang susah dan aku yang penting asik, sekali ada hati.
Orang tua pandanglah kami sebagai manusia percaya tolong kau jawab dengan dirinya. Berjaga sewenang bertanya banyak lagi ramah banyak untuk disebutkan ketika matikan jangan disebutkan. Terima kasih guys. Semua manis menusuk hati, tajam cari besi. Menahan hati, bisikanmu setiap hari, seksi menawan hati, membuat aku jatuh hati. Aku kamu, cinta kamu aku, terbayang-bayang di mata, diguna-guna ku diguna cintamu. Cinta kamu tiada dunia, diguna-guna melayang-layang. Cinta kamu
di hatiku melayang. Itulah di guna-guna cinta. Mengikuti caramu yang berhura-hura. Aku suka jarimu, kau suka itu. Aku suka sikap, kau suka diriku. Aku ciptakan seorang gadis yang sederhana. Hanya apa? Aku hanya aku suka dirimu, kau suka itu. Aku suka sikap, kau suka itu. Aku suka sikap, kau suka itu. Aku suka sikap, kau suka itu. Aku ciptakan seorang gadis yang sederhana. Aku ini hanya anak singkong. Aku hanya anak singkong. Hanya anak singkong. Oke. Nah, waduh, ini penuh semangat, penuh penghayatan dari lagu yang dibawakan. Semoga nanti ini bisa menjadi salah satu warna baru dari kampus ini. Dari Cirebon ini, Amora ini melalui Laskar Agung Macan Ali bisa menjadi warna tersendiri. Amin. Kang Indra, Kang Madun, Kang Ucil, dan Kang Kobe, hatur nuhun, terima kasih. Sukses selalu, sukses selalu. Ya, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, waktu juga yang memisahkan kita, tapi nanti kita akan lihat perkembangan berikutnya dari Amora. Tentunya di Ngobrol Bareng Podcast. Nah, pemirsa, saya Tony Bintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berpisah.